Halo semua, welcome back to my channel. Aktor Cina Yi Menglong juga dikenal sebagai Alan Yi meninggal dunia di usia 37 tahun setelah jatuh dari balkon di Beijing pada tanggal 11 September 2025 lalu. Meskipun polisi dengan cepat memutuskan kasus ini sebagai jatuh tak disengaja akibat minum minuman berat semalaman, namun kecurigaan publik terhadap tindak kejahatan terus meningkat. Dalam beberapa hari terakhir, netizen, rekan-rekan di industri hiburan, dan aktivis hak asasi manusia telah mengintensifkan seruan untuk penyelidikan penuh dengan merujuk pada video yang bocor, dugaan uang tutup mulut, dan berbagai laporan yang saling bertentangan sebagai bukti bahwa kebenaran sedang ditutup-tutupi. Kini, mentor Yi Menglong, manajer selebritas Taiwan, Sun Te-rong, telah bersuara di media sosial untuk menuntut keadilan bagi anak didiknya. Pada tanggal 27 September 2025, Sun menulis dalam unggahan panjang di Facebook bahwa Yi Menglong muncul dalam mimpinya selama 5 jam, meratapi ketidakadilan atas pembunuhan yang dialaminya. Saat ini Sun juga mengungkapkan rencananya untuk pergi ke Beijing guna mencari jawaban dan pertanggungjawaban. 大家可以听到他叫我就是爸爸，因为这句爸爸，我就应该义无反顾的帮他做完每一件他的事，让他可以无挂碍、无牵挂的到天上去当他的小天使。他快乐男生不要选上，他现在是不是还快快乐乐的活在这个世界上？所以我自己现在是充满自责，但是他告诉我的是，我竟然可以清清楚楚、明明白白的都记得，他活得太清白、太正直。所以他是在梦里有跟你讲出他的委屈，这样。对，就是财务不清，他没有赚那么多钱，但是他的工作室的存款有那么多钱，所以他觉得这是不义之财。他知道也不是他的，他也拿不到。那公司为什么可以这么做？对啊，对，从头到尾没有停过，从来也没有梦中的记忆这么清楚，所以我就觉得他可能希望我帮他做一些事。北京无神论吧，那我们台湾有我们台湾的方法，他叫我老爸嘛，老爸就把试着应该完成的事情都做完。 Nah, dari kisah Yi Menglong ada beberapa pelajaran dan renungan yang dapat kita ambil. Yang pertama, kepolosan sering kali rapuh. Orang yang polos dan tulus bisa rentan terhadap cobaan hidup yang tak terduga. Kepolosan bukan berarti kebodohan, tetapi saat dihadapkan pada situasi kompleks tanpa persiapan atau proteksi, bisa terjadi tragedi yang mengguncang. Yang kedua, ketulusan tetap melekat meski dalam kepergian. Pernyataan ibunya yang meminta agar publik tidak berspekulasi tanpa dasar mencerminkan bahwa bahkan dalam kesedihan yang mendalam ada ketulusan dalam menjaga martabat dan kebenaran. Ia berusaha melindungi nama baik anaknya serta ingin agar kenangan tentangnya tetap didasari kejujuran. Yang ketiga, kebaikan kecil berdampak besar. Kehadiran Yi Menglong sebagai sosok yang hangat, kreatif, dan menghargai hubungan, semua itu meninggalkan kesan yang mendalam bagi banyak orang meskipun hidupnya berakhir singkat. Kebaikan yang sederhana seperti keramahan, dedikasi terhadap pekerjaan, perhatian terhadap orang lain seringkali lebih lekat di hati daripada kesalahan ataupun kontroversi. Yang keempat, kesedihan publik sebagai cermin bahwa manusia butuh makna. Banyak orang merasa kehilangan bukan hanya karena artisnya telah tiada, tetapi karena ia mewakili harapan, keindahan, dan idealisme. Ketulusannya membuat orang merasa tersentuh. Saat sosok seperti ini pergi, publik mencoba mencari jawaban atas kenapa dan apa sebenarnya yang terjadi. Karena kehilangan sosok yang dianggap baik itu terasa makin berat oleh ketidakjelasan. Jadi kesimpulannya, Yi Menglong adalah contoh dari seseorang yang hidup dengan ketulusan dan kepolosan dalam dunia yang kadang keras dan penuh intrik. Ia tidak mencari sensasi, tetapi hanya ingin berkarya, berbagi, dan hidup dengan jujur. Kepergiannya yang begitu mendadak, kecelakaan yang mengakhiri hidupnya, meninggalkan banyak pertanyaan, tapi juga meninggalkan warisan yang lebih dari karya-karyanya,
ia meninggalkan kisah tentang ketulusan hati. Semoga semua pihak bisa menghormati kebenaran, mengurangi spekulasi, dan lebih menghargai kehidupan orang-orang yang seperti Menglong, yang mungkin tidak sempurna, tapi kehadirannya memberi warna dan inspirasi. Dan kita doakan semoga arwahnya beristirahat dalam damai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.